Terus dia bertanya kepada Rasul, "Ma bika ya Muhammad?" Biasa mengolok-olok, ada apa sekarang? Karena kalau ada wahyu ya disampaikan. Ya, bayangkan ini musuh bubuyutan yang pertama nanya. Rasulullah yang menjawab apa adanya. "Wahai Abu Jahal, aku semalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ini sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa aku naik ke Sidratul Muntaha." Cerita. Dia langsung heran dan mengolok-olok Rasul. Setelah itu mengolok dan mengatakan, ketahuan sekali kamu ini orang yang pembohong kelas berat," katanya. Bayangkan coba, Abu Jahal yang bilang begitu, pembohong kelas berat. "Kalau benar yang kamu ceritakan ini, ungkapkan berita ini ke hadapan seluruh tokoh dan masyarakat Mekah ini." Dikumpulkan semua masyarakat Mekah itu, baik yang sudah beriman menjadi pengikut Nabi Muhammad atau yang masih ragu-ragu, kumpul semua. Abu Jahal yang menjadi moderatornya, Pak Haji Roni, "Ayo ceritakan apa yang kamu ceritakan tadi." Langsung Rasulullah ceritakan. Nah, saat diceritakan peristiwa perjalanan beliau dari ini, langsung ada yang sudah hafal sekali kota Baitul Maqdis itu, ininya sudah dihafal. Jangan sekali berbohong, katanya, "Saya ini orang yang tinggal di sana. Coba sebutkan saya, berapa tiangnya, berapa ini sebutkan." Masya Allah, di depan mata Rasulullah diangkat Baitul Maqdis yang diinginkan itu, disebut detail semuanya. Bahkan yang berjalan saat malam itu pun saya tahu ini malam ini semuanya. Nah, saat itu apa yang diungkapkan oleh orang yang ahli itu benar apa yang disampaikan Muhammad. Tapi sekali lagi Abu Jahal, namanya Abu Jahal, tidak mau percaya. Ya dia tetap, ini pembohong kelas, salah dia katanya. Nah, sehingga disitulah sebagian umat Islam pengikut Nabi Muhammad ini ada yang betul-betul yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, ada yang kurang yakin, keluar ya, memilih. Karena mengikutlah Abu Jahal itu. Nah, inilah pertama kali disebut Abu Bakar Siddiq dengan gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan. Karena Rasulullah SAW ketika menceritakan apa saja kata Abu Bakar, saya pasti membenarkan. Karena Abu Bakar itu termasuk adalah loyalis lah bahasa kita sekarang ini, pendukung luar setianya Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu diminta, "Baik Abu Bakar, bagaimana komentarmu tentang cerita yang disampaikan itu?" Dengan sadaqah Rasul SAW, tidak pernah berdusta, dia jujur dan benar apa yang diungkapkan itu. Nah, inilah, jadi kita pun di sini saya katakan tadi, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah cerminan keimanan kita. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, yang tiang muliakan, mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh kita di Masjid Al-Istiqomah Karangpanas, Gatep ini, Masya Allah, sebelah sana ya, tetangga. Dan yang saya muliakan juga tokoh-tokoh pemuda, ini banyak juga yang hadir bersama kita. Ya, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kami mengajak kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mustahil bisa kita hitung. Karena itu Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Nah, sebegitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia ini, tapi Allah berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali di antara umatku, hamba-hambaku, kata Allah ini, namanya manusia itu, yang pandai bersyukur. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan alhamdulillah kita ucapkan
lisan kita, hati kita terus memanjat dan yakin bahwa nikmat yang kita dapat ini betul-betul kehendak Allah untuk kita, sehingga bisa kita dengan ringan melaksanakan semua yang Allah perintahkan seperti beribadah, beriman kepada Allah. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, insya Allah tidak termasuk kita golongan yang tidak bersyukur. Kita masuk kepada minoritas yang dikatakan Allah tadi. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, ini yang penting. Sehingga dalam majelis yang penuh kemuliaan ini, ya, kami mengawali kajian ini dengan mengajak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, untuk keberkahan majelis kita, mari kita juga saling mengingatkan untuk berbanyak ucapan zikir sholawat kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, terserah yang paket hemat mau paket yang panjang, asalkan kita bersolawat pada Rasul. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya sampai hari kiamat tetap bersolawat kepada Nabi kita. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi itu. Jadi rugi kalau umat Nabi kita Muhammad SAW tidak mau memperbanyak zikir ini. Mudah sekali. Ngantri zikir, apalagi zikir saja, ucap selamat pada Rasul SAW. Karena banyak diantara ulama-ulama kita terdahulu ketika berselawat kepada baginda Rasul SAW, dalam keadaan sempit menjadi lapang, dalam keadaan susah menjadi senang. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dalam hidup dia, karena tadi itu yakin mengucapkan zikir sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga untuk keberkahan majelis kita, ya, karena majelis ini bukan hanya kita manusia makhluk Allah yang menghadir, tapi malaikat Allah juga selalu menyertai kita yang berzikir di rumah-rumah Allah ini. Berikutnya tentu kami mengucapkan terima kasih ini kepada Dinda Jironi yang mempersilakan tiang datang ke sini. Ya, mohon maaf, tiang ini tetangga di sini di Al-Falah, Masjid Al-Falah di kelurahan Gatep Permai, karena ada Gatep Indah tetangganya. Dari pecahan ini juga kayaknya itu. Ya, dan aslinya Sumbawa. Nah, jadi bisanya baru tiang Pelunggu Sami aja. Yang lain belum. Nah, ini baru tiang, karena istri kamus yang saya baca setiap malam itu dari Sumbawa juga, jadi susah juga berbahasa Sasak ini. Ya, yang penting kita bisa silaturahim malam hari ini bersama-sama. Apalagi topik kajian kita yang kita angkat malam hari ini, yang alhamdulillah seluruh masjid di Pulau Lombok, karena kalau tidak salah setelah Haji Roni datang ke rumah tiang kemarin, ada 3 masjid yang minta lagi. Ini udah kekurangan ustadz, karena berjalan mi'ratnya itu, maunya Isra Mi'raj itu malam ini semuanya. Nah, sementara di masjid tiang di Al-Falah itu besok pada asar, karena kebiasaan di situ kalau malam-malam ini kecapean katanya. Nah, ini jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih diundang ke tempat ini untuk mengaji bareng, mengaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu pertama kali untuk kita ingat, ya, bahwa peristiwa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini disebut di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra dan juga di surat An-Najm. Nah, kalau Al-Quran memang hanya sedikit diucapkan, sedikit beritanya, tapi kalau mau lebih detail lagi berita tentang bagaimana perjalanan Nabi kita ini, peristiwa Isra dan Mi'raj itu, silakan baca kitab hadis. Hadis yang menceritakan tentang perjalanan luar biasa banyak. Dan lebih detail lagi nanti kalau kita mau tahu dari mana, kitab Sirah An-Nabawiyah, kitab yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sengaja kami ajak mengawali dengan referensi seperti ini, karena kita kalau sudah mengetahui ini sumbernya hadis, ini sumbernya Al-Quran, disinilah kita diuji sejauh mana iman kita ini kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Ya, alhamdulillah ya, kita yang berada di masjid ini hakul yakin 100%. Kita yakin itu kebenarannya. Tapi lebih banyak lagi orang di luar masjid ini yang tidak percaya. Nah, ini dia. Ya, yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan kajian rutin seperti ini, setiap momen ini kita adakan untuk menguatkan kepercayaan dan keyakinan kita ini. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah tiang, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini pelajaran sangat-sangat berharga bagi kita umat Islam. Ya, untuk kita ambil pelajaran bagaimana sesungguhnya kita hidup di dunia ini. Yang menjadi contoh kita bicarakan dalam hikayat tentang Isra Mi'raj itu jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan yang terbaik yang pernah Allah ciptakan semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, sehingga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini pun dijelaskan kepada kita lagi kemuliaan Nabi kita itu. Ya, dijelaskan kemuliaannya. Dari mana kita tahu kemuliaan Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj? Masya Allah. Bayangkan bagaimana tidak mulia. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, kitab-kitab Sunan itu dijelaskan Rasulullah SAW ketika sampai di Baitul Maqdis yang sekarang tempatnya adalah Palestina. Sampai di tempat itu Allah memperlihatkan kepada Nabi kita ini semua Nabi yang pernah diciptakan Allah di muka bumi itu diperlihatkan. Jadi Rasulullah berada di satu tempat Baitul Maqdis yang mana semua di Syam itu sentralnya para Nabi yang diutus dibangkitkan oleh Allah, diserupakan ruh dan jasadnya nampak di hadapan Rasulullah. Nah, setelah itu baru Rasulullah itu diaklamasikan oleh para nabi-nabi yang sudah diangkat oleh Allah itu, diperlihatkan di hadapan Nabi kita untuk menjadi imamnya. Imam, maka di situ disebut Imamul Mursalin. Imam para nabi. Nah, kalau sudah nabi kita ini menjadi semacam Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi, itu mengatakan bahwa umat beliau inilah umat yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di antara umat manusia yang ada. Maka inilah yang membanggakan kita semua. Ya, dalam sejarah Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha juga, Nabi Musa alaihissalam itu menangis. Ada riwayatnya jelas. Kenapa dia menangis? Menangis karena melihat bahwa umat Nabi Muhammad diutus pada akhir zaman, kok dia yang paling banyak penghuni surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal alamin. Paling banyak penghuni surga itu dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya, saya bilang kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini yang tidak mau membaca sirah nabawiyah dengan bacaan iman, ya rugi kita. Rugi ya, apalagi mohon maaf akhir-akhir ini kan ada ajaran mengajak kita semua agama sama. Nauzubillah min dzalik. Padahal jelas dalam Al-Quran, inna dina indallah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Nah, kalau ada yang mengatakan semua agama itu benar, jangan diikuti. Harus kita yakini agama kita inilah yang benar. Abang yang lain belum mendapat hidayah Allah, dan gak usah kita musuhi, gak usah, karena lakum dinukum
waliyadin. Itu sudah ada konsepnya dalam ajaran agama kita. Dalam Al-Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian memaki orang-orang yang menyembah selain Allah. Fa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan maki Allah tanpa mereka ketahui Allah sifatnya apa yang kita sembah ini. Nah, ini hati-hati. Ini ajaran agama kita. Ini diajarkan hargai, hormati ajaran orang-orang selain Islam itu. Nah, ini menggambarkan bahwa kita memang inilah manusia yang berkompetisi mencari hidayah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini selalu berkompetisi terus mencari kebenaran. Nah, kebenaran yang sesungguhnya ya apa yang diberikan Allah kepada hati kita saat ini menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran kita temukan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ingat, Islam yang ada dalam hati kita ini bukan kehendak kita, itu Allah yang berikan. Maka dalam ayat ketika Rasul SAW menginginkan pamannya Abu Thalib untuk meluk Islam, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, ini engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah Allah ini kepada siapa yang kau inginkan. Nah, tapi Allah sendiri yang memilihnya. Kita ini bersyukur dipilih oleh Allah, inilah kita rawat. Nah, sekali lagi dengan momentum Isra dan Mi'raj ini kita coba merawat iman kita ini, menguatkan iman kita, menguatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi suatu yang berharga nilainya karena Allah yang telah memilihnya. Nggak boleh kita remehkan. Nah, bayangkan juga ya, saya baca riwayat di kitab-kitab hadis ya, Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebagaimana dalam awal surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linurihi min ayatina innahu samiul basir. Ayat ini menjelaskan lailan itu sebagian malam. Padahal dalam kenyataannya perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis atau Palestina itu paling tidak sebulan pergi sebulan pulang. Karena perjalanan nggak seperti sekarang ada pesawat, ada jalan tol, enggak, jalan gurun, mendaki dan yang lain-lain. Tapi Nabi datang membawa cerita bahwa hanya semalam, dan itu pun sebagian kecil malamnya. Nah, dalam riwayat hadis itu dikemukakan ya, Rasulullah SAW ketika pagi hari setelah terjaga bangun ya, kalau riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Malik itu Rasulullah tidur di Ka'bah itu Al-Hatib, di tempat hijr Ismail sekarang itu. Kalau riwayat yang lain yang mengatakan tidur malam itu waktu peristiwa Isra Mi'raj Ummu Hani di bibinya dekat. Nah, tapi yang benar wallahu alam bisawab yaitu di Ka'bah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika pagi hari setelah terjaga lewat namanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini musuh buyutannya Rasulullah SAW. Namanya juga Jahal. Jahal itu bapaknya paling terbodoh di dunia. Walaupun dia pintar tapi dia bodoh karena musuh Rasul. Jadi kalau orang musuh ulama jadilah orang raja bodoh. Karena ulama itu yang berilmu. Nah, nggak boleh kita menjadi musuhnya para ulama. Nah, ini Abu Jahal lewat, terus dia bertanya kepada Rasul, "Mabika ya Muhammad?" Biasa mengolok-olok, ada apa sekarang? Nah, karena kalau ada wahyu ya disampaikan. Ya, bayangkan ini musuh bubuyutan yang pertama nanya. Rasulullah yang menjawab apa adanya. "Wahai Abu Jahal, aku semalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ini sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa aku naik ke Sidratul Muntaha." Cerita dia langsung heran dan mengolok-olok Rasul. Setelah itu mengolok dan mengatakan, ketahuan sekali kamu ini orang yang pembohong kelas berat," katanya. Bayangkan coba, Abu Jahal yang bilang begitu, pembohong kelas berat. "Kalau benar yang kamu ceritakan ini, ungkapkan berita ini ke hadapan seluruh
tokoh dan masyarakat Mekah ini, dikumpulkan semua masyarakat Mekah itu, baik yang sudah beriman menjadi pengikut Nabi Muhammad atau yang masih ragu-ragu, kumpul semua. Abu Jahal yang menjadi moderatornya, Pak Haji Roni, ayo ceritakan apa yang kamu ceritakan tadi. Langsung Rasulullah ceritakan. Nah, saat diceritakan peristiwa perjalanan beliau dari ini, langsung ada yang sudah hafal sekali kota Baitul Maqdis itu, ininya sudah dihafal. Jangan sekali berbohong katanya, saya ini orang yang tinggal di sana. Coba sebutkan saya, berapa tiangnya, berapa ini sebutkan. Masya Allah, di depan mata Rasulullah diangkat Baitul Maqdis yang diinginkan itu, disebut detail semuanya. Bahkan yang berjalan saat malam itu pun saya tahu ini malam ini semua. Nah, saat itu apa yang diungkapkan oleh orang yang ahli itu benar, apa yang disampaikan Muhammad. Tapi sekali lagi Abu Jahal, namanya Abu Jahal, tidak mau percaya, ya dia tetap ini pembohong kelas, salah dia katanya. Nah, sehingga disitulah sebagian umat Islam pengikut Nabi Muhammad ini ada yang betul-betul yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, ada yang kurang yakin, keluar ya, memilih, karena mengikutlah Abu Jahal itu. Nah, inilah pertama kali disebut Abu Bakar Siddiq dengan gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan, karena Rasulullah SAW ketika menceritakan apa saja kata Abu Bakar, saya pasti membenarkan. Karena Abu Bakar itu termasuk adalah loyalis lah bahasa kita sekarang ini, pendukung luar setianya Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu diminta, baik Abu Bakar, bagaimana komentarmu tentang cerita yang disampaikan itu? Dengan sodaq Rasul SAW tidak pernah berdusta, dia jujur dan benar apa yang diungkapkan itu. Nah, inilah, jadi kita pun di sini saya katakan tadi, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah cerminan keimanan kita. Kita harus yakin dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus terang sampai sekarang ketika kajian-kajian Isra Mi'raj kayak gini, ada yang bertanya, mana mungkin Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, kita naik pesawat aja di atas sudah nggak ada oksigen. Astronot naik itu kan semuanya kayak orang COVID kemarin itu katanya. Bagaimana Rasulullah bisa naik begitu saja? Lah ini, dia menganggap ilmu yang diberikan Allah kepada astronot, kepada ilmuwan, profesor, apa saja itu sudah mentok akhir. Enggak. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas ilmu ada lagi yang pintar, ada lagi Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, kun fayakun, api yang panas jadi dingin. Terjadi kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Gajah yang besar itu mati hanya dengan batu sebesar biji kedelai. Biji kedelai itu sebesar kecil sekali itu. Kalau kita lempar dari atas, ayam aja nggak mungkin mati. Ini gajah. Tentara Abraha itu meninggal. Nah, ini kan berarti di luar kemampuan logika manusia, karena Allah sudah berkehendak. Maka nggak usah terlalu pakai logika ketika Allah sudah menceritakan kemahakuasaan Allah. Karena di dalam peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, walaqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, Allah memperlihatkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah kepada Nabi kita, dan Nabi kita melihat langsung. Ini yang harus ada yakin. Ini pertama, bacaan iman melalui Isra dan Mi'raj. Yang kedua, nah ini menarik, perspektif sejarah. Dari sejarah kalau kita membaca kejadian Isra dan Mi'raj ini, setahun sebelum Nabi hijrah, Rasulullah berada di kota Mekah itu 13 tahun lamanya mengajak orang beriman seperti kita ini agar menjadi pengikut beliau. Dan itu nggak sebanyak yang dibayangkan. Kerjanya 12 tahun, pendukungnya ini yang setianya sedikit. Dan itu pun luar biasa, diintimidasi, disakiti, dizolimi, sampai-sampai ada istilah ketika di embargo ekonomi, mohon maaf, sahabat Nabi itu memakan bekas rumput yang dimakan oleh hewan peliharaannya. Nabi kita Muhammad SAW mau tahu apa yang dimakan ketika di embargo ekonominya? Sandal yang terbuat dari kulit itu yang direbus. Pertanyaan saya, sempat
kita ini jamaah makan sandal kita sendiri? Masya Allah, nggak ada. Kalaupun cerita orang-orang kita dulu itu masih gadung atau beras burgur atau apa, itu dedak yang paling ini, ya itu Pak. Tapi nggak sampai sandal yang kita injak setiap hari kita rebus, nggak sampai. Saking luar biasa penindasan dengan semua cara agar tidak ada yang mengikut ajaran. Belum lagi kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hanya mengatakan ahad setiap siang, dijemur di atas batu yang panas, terus dicambuk tanpa sehelai kain pun di atas badan. Tapi dia ahad. Nah, begitu dilihat tiap hari oleh Abu Bakar, datang Abu Bakar kepada majikannya, berapa kamu jual Bilal ini biar saya beli. Nah, tahu jawabannya Bilal, Bapak Ibu kami muliakan, ketika mendengar tawaran dari Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, untuk apa kamu merdekakan aku, katanya. Dia budak. Kalau aku hanya akan dimerdekakan dan bekerja untuk dirimu Abu Bakar, biarkan dengan status budakku dan aku nikmati cambukan majikanku setiap hari ini, karena aku mengucapkan ahad, hanya Allah yang esa, aku ikut setia kepada ajaran Muhammad. Masya Allah. Nah, ini begitu ya, disiksa banyak ceritanya, sehingga Rasulullah SAW ya, puncak merasa sedihnya dalam kehidupan beliau yaitu tahun ke-10 ya, bahkan dalam riwayat tahun ke-11 wafat Abu Thalib, datuk beliau, kakek beliau yang selalu menjaga dakwah yang disampaikan ini, yang tadi kita ceritakan tidak sempat dapat hidayah Allah. Baru 3 hari berselang meninggal istrinya Khadijah, merupakan orang terkaya di kota Mekah kala itu, yang sudah semua hartanya itu dijual, dibelanjakan di jalan Allah membantu dakwah Rasul. Dan luar biasa bagaimana, bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sebagai manusia biasa, kita perspektifnya, misalnya kita lihat yang menjaga dakwanya sudah meninggal, istrinya yang menjadi teman yang luar biasa, tempat diskusi dan bahkan yang menyumbang semua hartanya meninggal. Ya udah, kata Imam Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah diungkapkan, kalau kita mau ibaratnya Rasulullah SAW seperti burung, maka 2 sayapnya sudah hilang, katanya. Masya Allah. Berarti luar biasa penderitaan yang dirasakan. Dan Rasulullah SAW ketika itu berpikir seakan-akan di depan Mekah ini sudah bukan yang kondusif untuk menyampaikan dakwah Islamiyah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Itu aja yang diajarkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum sholat seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Dia coba mencari tempat ke negeri Taif. Negeri Taif itu dari Mekah 100 kilo, dingin, dan di situ juga banyak orang-orang yang dalam pikiran dan anggapan baginda Rasul, Bani Saqif, bani-bani yang lain, kabilah-kabilah lain akan membantu. Tapi apa yang didapatkan? Padahal belum ada WA, belum ada HP. Rasulullah begitu sampai ke kaum itu, kok sudah berjajar semua penduduknya dengan batu, yang sama-sama sepakat untuk melemparkan kepada Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah niatnya mencari perlindungan, malah yang dapat apa? Batu yang dilempar sehingga berdarah. Rasulullah SAW ya udah menghindar dari amukan massa, pergi ke bersembunyi di kebun yang ada di situ. Nah, begitu masuk dalam kebun itu ya sambil menyerahkan kepada Allah semuanya, ini tidak ada kekuatan lagi. Ya Allah, seakan-akan ini sudah betul-betul habis kemampuanku. Maka datanglah malaikat Jibril dan malaikat yang mengurus gunung itu, berkata malaikat Jibril kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ini malaikat pengurus gunung ini datang meminta izin kepadamu karena melihat kondisi seperti ini, perintahkan malaikat gunung ini apa yang kau inginkan untuk diturunkan di semua kampung yang ada di Taif ini, maka Allah akan turunkan.
Di mana saja kau perintahkan. Tapi apa jawaban baginda Rasul? Jangan. Cukup wahai Jibril, karena aku berharap nanti dari anak-anak dia nanti ada yang beriman kepada ajaran Allah dan ajaranku ini, katanya. Masya Allah. Nah ini, itu gambaran, ya. Dan Rasulullah SAW di dalam kondisi seperti itu hanya satu yang mengembirakan beliau, itu apa? Budak yang kerja di kebun itu, ketika budak itu datang, ibah melihat Rasulullah, memberikan air, memberikan korma. Nah begitu Rasulullah ngambil minum, Bismillahirrahmanirrahim, dia kaget budak itu. Ya, kenapa kau baca Bismillah, katanya. Kenapa kamu kaget, katanya. Ya saya mendapat ajaran di kampung halamanku di Irak, orang Irak ini, itu semua kalau mau makan harus Bismillah. Dia bilang, kalau Rasul mengatakan kamu dari keturunan kampungnya Nabi Yunus, saudaraku, katanya. Dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat hanya budak inilah yang memberikan rasa optimis hidupnya. Nah itu akhirnya kembali ke Mekah, dan dalam perkembalian ke Mekah itu ya Rasulullah sekali lagi terjadilah peristiwa yang kita ceritakan malam hari ini, Isra dan Mi'raj. Diberikanlah oleh Allah kemuliaan yang begitu besar, diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai ke langit Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum ke akhirat, di dunia Rasul SAW sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita mengambil hikmah dari pelajaran Isra dan Mi'raj tentang kehidupan kita yang penuh dengan masalah ini, jangan lupa Allah, gitu aja. Jangan lupa dekatkan diri kepada Allah dalam hidup kita ini. Susah apalagi senang, senang apalagi susah. Jadi kita tidak boleh lari. Nah, Rasulullah SAW sebagai contoh, karena kalau orang senang ini gampang Pak, ingat. Tapi yang susah itu banyak juga yang menggandaikan imannya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Rasulullah SAW, saya yakin, hakul yakin, tidak ada yang bisa mengalahkan kesulitan hidup beliau di mata kita ini. Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi dalam kondisi sulit seperti itu, Allah berikan contoh ini loh. Diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis, dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Itu semua terjadi karena apa? Kesabaran dan kedekatan Rasul SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita umatnya yang hidup saat ini, bahkan sampai hari kiamat, wajib ya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar dan tawakal kita itu. Kita nggak boleh terlalu berpikir dengan akal cerdas yang Allah berikan, tidak boleh terlalu sombong dengan kesehatan yang Allah berikan, yang lain tidak boleh, karena semua yang bisa kita kuatkan adalah Allah. Sudah, fafirru ilallah. Sudah. Dengan bagaimana caranya? Ingat Allah terus. Nah, mohon maaf, kadang-kadang orang-orang yang dekat dengan Allah ini memang dicemohi, ya, suka dinyinyir, suka dihina. Biar saja dah. Kalau bahasa ulama-ulama kita, khamilun fil ard wa alamun fis sama. Remeh-temeh di muka bumi ini menurut penduduk langit, biarkan aja, tapi menjadi bintang di kalangan penduduk langit. Itulah yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dicemohi oleh Abu Jahal tadi itu dengan pengikut-pengikutnya, nggak dianggap manusia waras yang ini, tapi Allah menghimpun semua para nabi, orang-orang soleh yang hidup itu di langit. Setiap naik ke langit pun diberikan penghormatan, penghargaan luar biasa kepada semua nabi-nabi yang menjaga pintu langit itu. Jadi langit ini pun ada penjagaannya, bukan sembarangan. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi hikmahnya, ya, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dulu sebentar, kita lanjut sebentar para jamaah tiang yang kami muliakan. Nah ini
Terakhir, pembahasan yang menarik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah oleh-oleh yang didapatkan baginda Rasul dalam peristiwa ini. Hampir semua kita mengetahuinya, yaitu tentang sholat. Dan ketika kita berpikir tentang sholat yang menjadi oleh-oleh ini, itu kenapa pertama kali difardukan? Kan tahun ke-11 kenabian, berarti Ustadz, sebelumnya Nabi sholat enggak? Nah ini ada yang menanya gitu. Tahun ke-11 kenabian ini diwajibkan sholat itu. Nah sebelumnya itu belum wajib sunnah. Nah, tapi Nabi terus sholat, karena sholat itu isinya doa. Sama dengan puasa. Puasa itu diwajibkan kepada umat Islam setelah 2 tahun hijrah. Setelah hijrah Nabi. Berarti 13 tahun di Mekah tidak ada puasa. Tambah 2 tahun lagi 15 tahun gak ada puasa. Yang wajib, yang sunnah ada. Nah itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, seakan-akan Rasulullah nggak sholat, nggak sholat. Karena itu Rasulullah dibimbing oleh Allah bagaimana cara melaksanakan sholat itu. Nah setelah dapat oleh Isra dan Mi'raj tahun ke-11 kenabian ini, itulah kado istimewa yang menjadi perhatian kita semua. Maka di dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, di awal surat Al-Isra itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi masjid dengan sholat itu ada kaitan eratnya yang tidak bisa dipisahkan. Maka sebagian ulama kita laki-laki diwajibkan untuk sholat jamaah. Ada juga mengatakan sunnah muakkadah, ada yang lagi sunnah. Nah jadi nggak usah terlalu diperdebatkan. Nah ini tuh hikmah khilafiyah di kalangan ulama. Nah paling tidak ya kalau ibu-ibu tentu sunnah dia ke sini, ke masjid. Di rumah lebih afdol, tapi nggak usah debatkan hukum ini. Yang pertama kita pahamkan di sini adalah karena tadi background daripada Isra dan Mi'raj itu adalah suatu kegelisahan, kesusahan, pokoknya masalah-masalah yang dihadapi yang luar biasa dalam diri Rasulullah. Tapi cara diberikan oleh Allah mengatasi masalah ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagi kita, nah ketika banyak masalah itu, ya sholat itu. Dekatkan diri ke masjid untuk menghilangkan semua permasalahan hidup itu. Jangan sebaliknya. Begitu ada masalah kita hadapi, nggak mau sholat, nggak mau ke masjid. Ya kemana? Ya lari ke tempat lain. Susah mendapat rahmat Allah kalau gitu. Karena Rasulullah saja ketika mengajarkan kita masuk masjid, as'alumin bab rahmatika. Ya Allah, aku mohon bukakan pintu rahmatmu. Kalau kita keluar masjid, Allah min as'aluka bab fadlika, bukakan pintu karuniamu. Karunia Allah, ya rezeki, sehat, teman, apa semua memang di luar masjid itu silakan. Tapi khusus dalam masjid rahmat Allah kita dapatkan. Maka kalau kita punya masalah, jangan lari dari sholat, jangan lari dari masjid, datang sudah. Banyak kisah orang-orang yang sudah mendapatkan solusi dari masalah mereka ketika mereka datang ke masjid. Banyak saya dengar cerita di YouTube aja berseliweran itu. Tiba-tiba dalam masjid itu datang orang, apa yang kena gini, oh ya saya bantu. Tahu-tahu dicari yang bantu itu udah nggak ada. Bisa aja malaikat diciptakan di sana. Selesai urusan dia. Nah itu. Nah jadi bagi kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah yang paling besar sebenarnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu meyakini dan bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah sholat tadi itu. Karena kadang-kadang ya nauzubillah min dzalik, ya apa yang diungkapkan oleh Allah tentang tanda dari umat Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, fa khalafa minhum khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Nanti akan ada generasi yang datang, mereka itu betul-betul menyia-nyiakan sholat yang Allah perintahkan, dan yang diikuti adalah keinginan hawa nafsu. Nah inilah yang menjadi problematika umat kita juga. Jangan sampai ya perintah sholat ini kita sia-siakan.
Saya belum temukan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul yang mengajarkan caranya untuk beribadah sedetail sholat itu. Ya bayangkan, satu izin diberikan kalau kita ini muru auladakum bisalah wa hum amru sab'in, perintahkan anak kalian ketika umur 7 tahun untuk sholat, padahal dia belum balik 7 tahun tuh, belum Pak, belum 7 tahun kan 1 SD. Nah, wadribuhum wa hum amru asri, pukul nanti dia kalau sudah usia 10 tahun, karena kemungkinan anak perempuan 10 tahun itu sudah balik. Di sini bukan pukul itu maksudnya kita tempel, enggak, keraskan ajakan untuk sholat itu, keraskan, berikan contoh dia melakukan sholat itu. Ini detailnya. Dan sholat ini Masya Allah kemudahannya, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya terbaring, nggak bisa terbaring ya udah dengan isyarat. Kalau udah nggak bisa ya sholatkan dia, ditutup dengan sholat juga. Ya mati aja dah. Nah itu perintah sholat itu. Nah, ini luar biasa. Jadi usi nafsi wa iyyakum, ya marilah kita perhatikan generasi-generasi kita ini, kita ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat ini. Karena insya Allah ya sekali lagi ya dengan sholat yang kita kerjakan ini ya, menjawab permasalahan hidup kita. Dan luar biasa kalau kita berpikir dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, lupakan masa lalu kalian apa-apa itu, nggak usah. Rasulullah diajak oleh Allah itu melihat masa depannya itu lebih berasa. Karena pada waktu Mi'raj itu diperlihatkan surganya Allah. Nah itulah yang kita kejar bersama-sama. Yang masa lalu biarlah masa lalu. Manusia ya kalau kita berpikir dalam hadis Rasulullah yang simple, innamal a'malu bil khawatim. Yang utama dari amal-amal kita adalah akhirnya. Apa yang akhir kita inginkan? Husnul khatimah. Nah, untuk meraih husnul khatimah sampai akhir hidup kita ini baik, ya sholat itu sudah, nggak ada yang lain. Dan nggak kenal level dia kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, nggak ada Pak. Karena sholat itu syaratnya sudah balik, sudah. Itulah kewajiban kita, menjadi kewajiban kita. Dan Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, pernah Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, katanya, kalau sekiranya kalian ini di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, terus kalian mandi 5 kali, kalian mandi sehari semalam, kira-kira daki dalam barangkali masih ada enggak, katanya. Masya Allah. Rasulullah bertanya itu, ada sungai, padahal di Arab tuh nggak ada sungai Pak. Saya 12 tahun hidup di Arab, 4 tahun di Madinah, 8 tahun di Maroko. Susah kita lihat sungai seperti kita ini ada airnya mengalir. Sungainya ada tapi nggak ada airnya. Kapan ada airnya? Waktu hujan saja. Tapi dalam hadis itu Rasulullah menggambarkan, wahai sahabatku, bayangkan kalau di depan rumah kalian ada air yang mengalir, terus kalian mandi 5 kali dalam sehari itu, kira-kira masih ada daki enggak dalam diri? Enggak mungkin ada ya Rasulullah, katanya. Karena orang Arab tuh mohon maaf, mandinya itu 3 kali seminggu. Di sana nggak ada keringat. Kapan? Ya karena 3 kali mandi besar aja. Kalau mandi kecil-kecil cukup basuh aja, mereka cukup sudah. Kalau dia 3 kali sudah seminggu itu. Nah, kalau kita nggak tahu apa, setiap malam Jumat aja Pak Kiai sekali seminggu kita. Yang mandi itunya, kalau kecil setiap hari itu. Kalau jamaah hajinya kali banyak habiskan air 3 kali sehari dia mandi. Nah itu dianggap mandi kecil itu Pak. Nah ini gambarannya itu. Nah Rasulullah ketika bertanya demikian dan dijawab pasti habis daki-daki kita, Rasulullah mengatakan, begitulah sholat 5 waktu yang kalian kerjakan. Sholat 5 waktu yang kalian kerjakan itu habis sudah dosa-dosa dan kesalahan kalian itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Konsep kita dalam beragama, kebaikan-kebaikan itu menghilangkan semua kemaksiatan, keburukan kita. Jadi jangan remehkan kebaikan itu. Membangun masjid, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada siapa saja yang kita tidak kenal, sudah lakukan kalau kita mampu. Jangan kita pilih-pilih mau berbaik kepada siapa, kira-kira yang ada kita 14, enggak usah pilih-pilih. Yang karena membalas kebaikan itu Allah, bukan manusia itu. Itu caranya. Di sini konsep
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, marilah kita laksanakan sholat ini agar kita betul-betul raih husnul khotimah yang kita inginkan itu. Kita akan keluar nanti di hari akhirat itu betul-betul bersama kiramin bararah, orang-orang mulia, orang-orang yang betul-betul diprioritaskan oleh Allah masuk surga tanpa hisab itu. Ya. Ini gampang kita ucapkan, mohon maaf, tapi kadang-kadang sulit dikerjakan. Karena mohon maaf, saya ngajar di UIN ya, sama dengan Pak Dr. Safardini, Pak Rahmat itu. Jadi pernah saya tanya, coba angkat tangan yang sudah 5 kali sholatnya. Angkat tangan, malu-malu Pak. Ini kelas mahasiswa, malu-malu 5 kali itu. Coba disurvei. Setengahnya angkat tangan, setengahnya belum Pak. Jujur itu, wah senang saya jujur. Kasihan hidup ini. Ya apalagi anak-anak, karena nggak terbiasa mereka. Setengah yang sholat dari 40 mahasiswa misalnya, kadang-kadang setengahnya Pak, enggak semuanya. Tapi kalau dikatakan yang 2, ya angkat tangan. 2 itu apa? Maghrib sama Isya. Ternyata kelas Maghrib Isya ini banyak, rata-rata itu. Yang paling susah ya subuh tadi, hilang. Kelas 3 angkat tangan, angkat Pak. Jadi kelas 5-nya itu yang 5 waktu itu hanya separuhnya, nanti baru diskon. Begitu 2 waktu, nah baru angkat. Masya Allah, ya ini usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu kami muliakan. Jadi hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik bersama-sama melalui peringatan Isra Mi'raj itu adalah mari kita tumbuh suburkan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sholat ini. Bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya Bilal arihna bis shalah. Kita cari kenikmatan itu dalam sholat. Jadi kalau kita belum sholat itu ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, ada mutiara yang hilang, merasa gelisah. Jangan sebaliknya, ketika tidak sholat merasa senang. Nauzubillah min dzalik. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya sekali lagi, ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan 1 jam ini dalam pengajian Isra dan Mi'raj ini bisa menjadi modal kita untuk meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu optimis, hidup kita itu bersama Allah. Ya, Allah akan mengetahui, Allah maha mengetahui, Allah akan maha melihat apa saja yang hambanya kerjakan, apa yang saja hamba inginkan. Maka kita enggak usah bersuzon dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita beribadah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah dengan ibadah yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Dan itu yang sudah kita bentangkan tadi dalam cerita Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri majelis ilmu ini dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali munajat kita ini, kita mohon dengan barokah Ummul Kitab dan barokah kajian Isra dan Mi'raj malam hari ini, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, urusan pasangan kita, urusan anak-anak kita, urusan orang-orang yang selalu memudahkan urusan kita, dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala musibah yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maupun musibah dan bala yang kelak dibiarkan Allah di hari akhirat. Allah hadirin kulin salih. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'am yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami,
dan juga nikmat-nikmat yang telah kau titipkan kepada kedua orang tua kami dengan menghadirkan amal-amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami rahmat kasih sayang dan juga rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah menuli kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kemampuan ya Allah untuk menghadirkan bakti yang tulus kepada kedua orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah. Berikan kepada kami kesabaran dan keikhlasan untuk meraih predikat berbakti kepada kedua orang tua ya Allah, karena kami yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disabdakan Nabi-Mu ya Allah, al-walidu awsatu abwabil jannah, berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan terbaik mendapat surga yang kau janjikan. Ya Allah, jadikan kami ini anak-anak yang betul-betul saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, kekhilafan kami, kata-kata kami yang kasar, perkali kami yang menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Allahumma la tada'alana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu yang kami hadir malam hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Wal hamman illa farajtah ya Allah, jauhkan semua kegelisahan, kesusahan yang kami rasakan saat ini ya Allah. Wala aiban illa satarta ya Allah, tutupi kekurangan dan aib kami ya Allah di dunia ini maupun kelak dari akhirat ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah ya Allah, dengan barokah majlis ilmu yang kami hadir malam hari ini ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah, berikan kepada kami keafiatan, kesehatan agar kami bisa beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah. Wala dainan illa qadaitah ya Allah, lunasi hutang piutang yang milik kami ini ya Allah. Berikan kepada kami karunia rezeki untuk menutupi dan melunasi hutang piutang kami ini ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya ila ridwan illa qadaita wa yasartaha bi rahmatika ya Allah ya Rahman Rahimin ya Allah. Dan barokah majlis ilmu yang kami hadir malam hari ini ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan pasangan kami ya Allah, mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah, mudahkan urusan orang, selalu mudahkan urusan kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, zidna ilma wal hikna bis salihin ya Allah, tambahkan ilmu manfaat untuk kami ya Allah, dan masukkan kami semua ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana ahatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.